Selamat siang, Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kabupaten Belu, yaitu Belu News. Pada siang hari ini saya akan berbicara terkait dengan pekerjaan ruas jalan Bermuti sepanjang 4 km. Desa Dua Besi, Kecamatan Nanait Dua Besi, Kabupaten Belu, yang sampai hari ini masih mengisahkan cerita klasik. Saya mencoba untuk berbicara lebih jauh. Terkait dengan dari bulan November, saya membaca ini tulisan-tulisan dari Akta Duma sampai terakhir bulan Januari. Pekerjaan ruas jalan Bermuti menggunakan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus DAP penugasan tahun anggaran 2020 yang dikontrakkan kepada CP Putra Buana dengan nilai sebesar 7.989 juta. Sekian. Waktu kerja 150 hari kalender yang dimulai sejak 17 Juli 2022. Kita tulis 17 Juli 2022. Waktunya cuma 150 hari. Pantauan awak media di lokasi proyek pada Sabtu 12 November 2020, pekerjaan jalan Lapen itu masih dalam tahap menimbulkan material kasar yang juga belum selesai. Robi dan Agus Tani, pengawas lapangan yang ditemui di lokasi proyek, menyampaikan bahwa waktu pekerjaan jalan tersebut tinggal 4 pekan. 4 pekan. 4 pekan itu berarti 1 bulan ya. Ya, kita nanti tulisnya kita bahas. Tapi tenang, saya baca terus dulu. Mereka sudah bekerja 15 pekan. Namun capaian tidak sesuai dengan target, bahkan pekerjaan jauh tertinggal, di mana hingga pekan ke-15 capaian pekerjaan masih minus 32%. Kedua pengawas ini beralasan bahwa di lokasi proyek sering turun hujan sehingga mereka tidak beraktivitas. Saat ini jelas Robi pihaknya masih melanjutkan penimbunan material kasar, di mana dari total panjang jalan 4 km yang dikerjakan masih tersisa 1 km lebih yang belum ditimbun dengan material kasar. Selain itu, untuk timbunan material halus baru mencapai 1 km lebih. Sementara untuk hamparan, material agregat sama sekali belum dilakukan. Tampak di lokasi satu awak media melakukan pantauan sejumlah dump truck telah mengangkut material kasar untuk dihampar. Selain itu, terdapat 2 unit eksavator yang tengah menggusur tanah untuk mengangkut menuju lokasi timbunan. Atas pekerjaan tertinggal dan capaian tidak sesuai jadwal kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu, waktu itu Bapak Vincent Galaka menyampaikan bahwa Dinas PUPR sudah memberikan penegasan kepada pihak pelaksana yaitu CP Putra Buana agar segera menyelesaikan item pekerjaan yang tertinggal. Kata Vincent, pihaknya telah melakukan rapat bersama kontraktor dan pihak terkait karena pekerjaan sudah terlambat. Maka saat ini kontraktor sudah diberi surat peringatan 1 dan diberi tanggal 10 hari untuk mengejar ketinggalan pekerjaan. Dengan melihat situasi yang terjadi di lapangan, kami memutuskan untuk melakukan rapat SCM, di mana dalam rapat tersebut ada beberapa keputusan yang harus segera dilakukan oleh kontraktor, dalam hal ini CV Putra Buana, dalam jangka waktu 10 hari ke depan. Kita sudah minta kontraktor untuk segera melakukan percepatan terkait dengan deviasi minus yang terjadi di lapangan dan selisihnya jauh dengan target, kata Kadis PUPR Kabupaten Belu Vincent Laka ketika wawancara awak media Senin 14 November kita tulis 2022, diberikan waktu 10 hari. Setelah 10 hari, kontraktor akan dievaluasi lagi terkait dengan poin-poin yang telah disepakati dalam rapat
SCM. Apabila dalam waktu 10 hari kontraktor tidak berhasil mengejar ketertinggalan, maka Dinas PU Kabupaten Belu akan memberikan surat peringatan kedua. Dan jika tidak disanggupi, maka untuk menyelamatkan program, CP Putra Buana akan diberi sanksi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kita akan lihat 10 hari ke depan. Setelah itu dipanggil untuk evaluasi, kata Vincent. Terpisah Direktur CP Buana Fidelis Taulin sebagai kontrak pelaksanaan pekerjaan ruas jalan Beremuti sama sekali tidak merespon karena dikonfirmasi wartawan soal pekerjaan balon jalan Beremuti jalan tempat dan terancam tidak sesuai jadwal sebagaimana dipersyaratkan dalam pengelolaan DAK. Berapa kali dihubungi awak media, ini melalui nomor WhatsApp Direktur CP Putra Buana tidak merespon. Aku kemudian meminta dirinya untuk bertemu guna mewawancarai juga kontraktor. Itu sama sekali tidak menggubris. Baik, itu tanggal 12 November. Sekarang kita baca lagi. Nanti baca suruh kita bahas. Salah satu kontraktor PT Buana, Fidelis Taulin yang seluruhnya mengaku keluarga Bupati Belu mengatakan jika seluruh kontraktor di Pulau Timur tidak memiliki izin untuk kalian C. Ini punya data tidak? Tuduh orang semua kontraktor tidak punya izin kalian C. Ya. Menyatakan di Pulau Timur. Oke, saya baca lagi yang lain biar dia lebih seru. Kontraktor mengaku keluarga Bupati ancam masyarakat lapor kepada Bupati dan Kapolda soal kalian C. Hebat benar. Salah satu kontraktor CP Putra Buana Fidelis Taulin mengaku keluarga Bupati Belu dengan nada kasar mengancam masyarakat yang menyuruh stop kalian C di Sungai Lanok untuk melaporkan ke Kapolda NTT pada Senin 5 Desember siang. Dirinya beralasan jika masyarakat tersebut menghalangi pekerjaan pemerintah. Dalam pantauan media, galian C yang dilakukan oleh kontraktor tersebut diduga tanpa izin. Pasal yang dikonfirmasi soal izin, dirinya menjelaskan jika mengurus izin dan memakan waktu berbulan-bulan sehingga tidak memiliki izin galian C. Hebat, luar biasa. Biar pada dong tahu, izin galian C itu harus ke provinsi dan itu memakan waktu berbulan-bulan. Nah, bagaimana kita mau kejar target dengan waktu 4 bulan? Namun saat masyarakat komplain soal galian C, dirinya dengan ngotot melaporkan ke Polda dan Bupati Belu. Luar biasa. Saya sudah kasih naik di grup dinas mereka, sudah lapor ke Pak Bupati. Besok Pak Bupati turun datang lihat dan nanti saya lapor langsung Polda, tegas Fidelis. Saya sudah kasih naik di grup dinas. Mereka sudah lapor ke Pak Bupati. Besok Pak Bupati turun datang lihat dan nanti saya lapor langsung ke Polda. Kalau begitu Pak juga tolong lapor yang Pak pekerjaan sampai hari ini belum selesai. Kasih naik juga di grup. Pak juga panggil Pak Bupati. Datang lihat ambil tuh jalan yang hari ini. Yang Pak kerjakan itu. Nah, kalau belum beres juga Pak, kalau bisa Pak langsung lapor juga ke Polda. Nanti sampai di Polda Pak lapor lagi ke Mabes Polri. Kan yang terakhir Pak lapor di KPK untuk datang lihat. Ambisi seperti begini. Kalau mestinya kalau Pak mau dapat namanya Pak mau kerja sebuah proyek, Pak harus kantongi sebuah izin. Entah mau seperti apa ya Pak pergi urus. Baru Pak FOE mau kerja ambil sebuah proyek. Oleh karena itu saya minta kepada APH, aparat penegak hukum, baik Polres Belu, Kejaksaan Negeri Atempu, ini tolong diusut sampai tuntas. Dari bahasa yang surat teguran yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR tertanggal 14 November, diberikan waktu 10 hari. Sampai hari ini kita sudah masuk bulan Februari, sudah sekitar 3 bulan. Artinya bahwa proyek ini, saya mengatakan proyek ini bermasalah. Gagal. Oleh karena itu, kami percaya kepada aparat penegak hukum, baik Polres Belu maupun Kejaksaan Negeri. Ini tolong diusut tuntas dan diproses secara hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari statement dan pernyataan yang ditulis oleh Akta Duma,
terkait bahwa gaya bicaranya seorang kontraktor terkait masyarakat komplain. Dia mengatakan saya sudah kasih naik di grup dinas, mereka sudah lapor ke Pak Bupati, besok Pak Bupati turun datang lihat dan nanti saya lapor langsung ke Polda Tegas Fidelis. Oleh karena itu juga saya minta ini kontraktor di tempat kerja yang di Berimuti sana, dia minta Pak Bupati hadir, Pak Bupati juga lihat di pekerjaan. Habis itu baru dia laporkan juga di Polda. Kalau bisa dia langsung lapor di Mabes Polri. Sampai di Mabes Polri dia lapor lagi di KPK. Pantas aspal ini, seperti berita yang kali lalu yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR Dapil 4 yaitu Kristoro Rinduka dari fraksi Demokrat yang katanya aspal ini patut ditelusuri ini. Sudah ada keterlambatan, sudah ada teguran, sanksi sampai hari ini kita tidak pernah dengar, sampai pergantian Kadis PUPR. Oleh karena itu kami minta kepada APH sekali lagi ini diproses, kalau bisa ini diproses secara hukum. Kalau merugikan masyarakat Kabupaten Belu, masyarakat itu mau menikmati jalan. Ketika Anda yang profesi sebagai seorang kontraktor yang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut, tolong bekerja secara profesional mungkin. Di mana-mana memang orang bekerja memang cari untung, tapi setidaknya juga kualitas daripada barang yang dibangun atau jalan yang dibangun itu perhatikan masyarakat untuk dilalui juga dengan baik. 150 hari dari bulan Juli sampai sekarang bulan Februari ini sudah lewat. Bapak Ibu masyarakat pencinta grup politik Belu News, mari kita berikan dukungan sepenuhnya kepada APH untuk masuk dan proses ini. Supaya ada efek jerah bagi mereka-mereka yang selama ini mengerjakan sesuatu, mengerjakan misalnya proyek jalan segala macam, yang selama ini mereka buat sesuka hati mereka. Mungkin ini kami minta kepada APH, khususnya Polres Belu untuk masuk dan proses agar memberikan efek jerah kepada yang lain, agar kedepannya mereka mau mengerjakan sesuatu untuk kepentingan umum atau masyarakat, mereka bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Masyarakat komplain, diancam masyarakat bilang keluar ke bupati dan mau lapor ke Polda, mau lapor ke Polda. Statement katakan saya sudah kasih naik di grup dinas, mereka sudah lapor ke Pak Bupati, besok Pak Bupati turun datang lihat dan nanti saya lapor langsung ke Polda. Kalau begitu Pak pekerjaan yang sekarang Pak Suboti undang Bupati datang lihat tuh, lihat Pak pekerjaan itu. Habis itu baru Pak besoknya langsung lapor lagi ke Polda. Habis dari Polda Pak langsung ke Mabes Polri. Terakhir di KPK. Mestinya kalian-kalian ini yang memiliki hubungan emosional dengan Bupati hari ini setidaknya harus dijaga kualitas pekerjaan tersebut. Masyarakat untung baik saya tidak di posisi masyarakat yang ada di sana. Kalau saya ada kita pica, kita rame-rame gitu. Bapak Ibu pencinta grup politik Belu News, kalau hal-hal seperti begini tidak kita suarakan, ini akan menjadi penyakit. Oleh karena itu penyakit-penyakit seperti ini harus kita basmi dan kita sampaikan kepada publik ini. Dan kita minta kepada aparat penegak hukum untuk ini diproses, didalami secara serius. Kalau satu oknum kontraktor sudah kerjanya asal-asalan begini, kalau satunya sudah diproses secara hukum, saya pastikan di Kabupaten Belu, siapapun yang menjadi kontraktor mengerjakan paket proyek yang lain, dia akan lebih berhati-hati dan dia lebih jeli. Berikan waktu 150 hari. Ngotot mau kerja ini proyek. Tanggal 12 November sudah diberikan, mulai tanggal 14 November sudah diberikan
Ini surat peringatan pertama. Untuk jadi waktu 10 hari. Sudah memberikan surat teguran kedua. Maka di sini adalah kuat dugaan saya, karena mungkin Kadis PUPR yang lama, yaitu Bapak Vincent Kalaka, yang selalu berdiri untuk bicara terkait aturan. Ini dugaan ini. Maka mungkin terkait dengan permasalahan ruas jalan Berimuti ini, dugaan saya maka hari ini beliau digeser. Saya sebagai masyarakat patut menduga. Terus bagaimana dengan kontraktor yang kerjanya seperti begini? Tulis bahasa, saya sudah kasih naik di grup dinas, mereka sudah lapor ke Pak Bupati, besok Pak Bupati turun datang lihat, dan nanti saya lapor langsung Polda, Tegas Fidelis. Hebat benar. Kalau begitu sekarang, kalau bisa besok begitu, ini kasih bersurat kepada pemerintah Pak Bupati, biar turun rame-rame lihat pekerjaan kontraktor pekerjaan tuh. Habis itu langsung kasih naik di grup, kalau bisa lapor ke Polda. Lapor ke Polda itu langsung ke Tipikor, supaya Tipikor datang dia. Wah, ini jalan betul-betul luar biasa. Betul-betul ini kontraktor penuh tanggung jawab. Bapak Ibu pencinta grup politik Belu News, hal-hal seperti begini tidak bisa kita biarkan. Satu dua hari ini kalau hujan, kalau cuaca bersahabat, saya sendiri akan turun di sana, saya akan live langsung di itu jalan tersebut. Kalau tidak ada halangan. Siapapun dia yang mengerjakan paket pekerjaan proyek ini, jalan ini, kerja kalau kerjanya asal-asalan, tidak sesuai dengan spek dan kualitas tersebut, maka kami akan ada di depan untuk memberikan suara nyaring dan lantang untuk meneriakan hal-hal ini. Oleh karena itu, di akhir live saya ini saya meminta kepada Bapak Kapolres dan jajarannya, tolong usut sampai tuntas, karena ini kami melihat indikasi, dugaan kami bahwa ini pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan. Dan cenderung dugaan kami ini kerjaannya asal-asalan. Sehingga kami minta kepada APH untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami memberikan dukungan penuh kepada pihak APH untuk masuk dan telusuri paket pekerjaan proyek ini. Agar kalau sampai terjadi ada indikasi memperkaya diri dan pekerjaan itu dilihat asal-asalan, tidak sesuai dengan spek, kami minta diproses secara hukum agar memberikan efek jerah kepada oknum-oknum yang lain, agar orang masyarakat yang ada di Kabupaten Belu, siapapun dia yang berprofesi sebagai kontraktor, kedepannya mereka tidak asal-asalan dalam mempekerjakan sebuah pekerjaan proyek. Ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, jangan pernah ragu dan jangan pernah takut ketika kita menyuarakan sesuatu hal untuk kebaikan rakyat Belu. Bagi saya pribadi, saya tidak pernah takut berhadapan dengan siapa. Entah mau jabatannya seperti apa, tapi ketika berbicara untuk hal yang benar, siapapun dia pasti akan saya tabrak. Tapi ketakutan saya apabila saya tidak mampu menyuarakan sebuah kebenaran untuk orang-orang kecil yang penuh dengan lingahan air mata, yang menantikan sebuah keadilan. Dari sudut kota Belu, saya Fikri Nahak mengakhiri live saya. Selamat siang, senantiasa Tuhan memberkati langkah hidup Bapak Ibu saudara sekalian.